Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berjumpa kembali dengan saya Hairul Aminuddin dari KONI DKI Jakarta untuk mengadakan sebuah diskusi sportif seputar dialog olahraga interaktif. Ya. Di studio KONI DKI hari ini, siang ini ada tamu. Sebenarnya tidak asing buat kami, cuman saya ingin memperkenalkan. Beliau ini adalah abang kami juga di KONI, Bang Wilbertus Sihotang. Biasanya kami memanggilnya Bang Hotang, begitu supaya lebih akrab. Kemudian di belah saya ini ada Muhammad Isal atau biasa dipanggil Bang Ical, Ketua Umum Sepatu Roda, Perserasi gitu kan. Nah, tapi lebih enaknya coba dimulai Bang Hotang ini, perkenalkan dan silakan disapa pemirsa kita. Salam olahraga, nama saya Wilbertus Sihotang, selaku koordinator TP3A, singkatan dari Tim Pengendali Peningkatan Prestasi Atlet menuju PON 2001 nanti. Mantap. Bang Ical, silakan perkenalkan selaku Ketua Umum. Selamat siang, nama saya Muhammad Sal, dipanggil Sari Ical. Saya Ketua Umum Perserasi, panjang dari Satuan Olahraga Sepatu Roda DKI Jakarta. Oke, terima kasih Bang Ical. Oh ya, pemirsa dimanapun Anda berada, tolong sebelum jauh kita berdiskusi, Anda bisa klik di Instagram kami DKI Jakarta, ada juga Facebook dan nanti ada juga YouTube. Tolong subscribe agar supaya Anda sekalian yang ada di rumah atau dimanapun berada bisa mengikuti terus diskusi kami. Tidak hanya hari ini tapi juga pekan-pekan berikutnya. Demikian ya. Singkat saja supaya tidak berlama-lama, Bang Hotang. Ini orang luar biasa ini. Terima kasih sebelumnya bisa hadir. Baik, terima kasih Pak Abang Hairul. Tadi sudah disebut TP3A, tim pemantau ya, pembinaan prestasi olahraga di KONI DKI Jakarta. Dari kepanjangan tadi disebut, terus fungsi dan makna keberadaan TP3 ini apa sih sesungguhnya di KONI ini, Bang? Mungkin banyak pemirsa yang nggak tahu gitu. Silakan. Baik, terima kasih Bang Hairul. Sebenarnya TP3A memang barang baru di KONI setelah kepengurusan Pak Jenderal kita. Sebenarnya tugas ini sangat bermanfaat. Yang pertama, sampai ke tujuan umum adalah untuk memonitor dan mengawasi cabang olahraga PON DKI Jakarta yang berlaga nanti di PON Papua 2021. Ya. Agar program latihannya dapat optimal dan diharapkan nanti prestasinya menjadi juara di PON. Itu secara umum. Tapi secara khusus, kita tetap memastikan program yang disusun oleh para pelatih dapat berjalan dengan baik sesuai dengan periodisasi. Itu yang ke lapangan yang kami harus lihat. Ya. Yang kedua, memastikan juga sarana, prasarana yang dipakai. Itu kan harus kita lihat. Yang berikutnya adalah memastikan kehadiran atlet dan pelatih. Ya gimana mau mencari atlet yang berprestasi? Atletnya rajin nggak latihan? Pelatihnya hadir nggak tepat waktu? Dan termasuk. Dan kemudian juga memastikan ini kan ada IPTEK, ada SC, bisa nggak diterapkan? SC maksudnya Strength Committee. Strength Condition. Condition, nah, itu pelatih fisik. Nah, itu nanti kan, itu akan kita lihat. Optimal nggak dilaksanakan oleh teman-teman di cabur. Nah, nanti setelah itu baru kita lihat. Ada nggak kendala di lapangan? Kan begitu kan? Kalau ada kendala, kita akan laporkan ke KONI. KONI akan mencari solusi. Apa gerangan yang terjadi? Inilah TP3 ini sebagai media kami dari KONI ke cabur apapun yang ada di lapangan dilaporkan ke TP3 langsung ke KONI. Sehingga tahu betul permasalahan yang ada di lapangan.
Ini sementara ini maksud saya tujuan utamanya. Luar biasa ya Bang ya. Itu. Hasil dari evaluasi itu, nah ini Bang, boleh juga ditanya. Ketika hampir semua negeri, termasuk di Jakarta ini mengalami bencana COVID-19. Gitu Bang ya. Betul. TP3 bagaimana melihat ini? Pasti ada pengurangan latihan, kehadiran atlet, kehadiran pelatih. Nah, yang dilakukan oleh TP3 ini apa nih Bang Hotang? Baik Pak Hairul. Dengan kasus pandemi ini mungkin semua tahu. Seluruh dunia Ya. sudah tahu. Tapi kita yang paling terasa itu, Januari sampai Maret, teman-teman cabur itu masih melakukan program seperti biasa. Program di situ masih persiapan umum. Karena ponnya September, Oktober. Oktober. Ya, masih Oktober. Tahun ini rencananya. Masih program rutin, nggak ada masalah. Mulai April baru terasa. Terasa dan juga himbauan pemerintah tidak boleh lagi. Seperti biasa. Jadi ada 2 sampai sekarang. Januari sampai Maret itu masih rutin. Seperti biasa. Ada yang latihan sampai 10 kali. Ada yang 8 kali. Pagi sore ya, dia diatur. Tapi setelah pandemi ini, terpaksa latihan mandiri. Latihan mandiri, program pelatih tetap diberikan kepada baik individu maupun individu. Tapi di masing-masing. Karena kita juga tidak mau ambil risiko. Dan juga mengindahkan program pemerintah. Jangan sampai tidak mengindahkan, itu salah. Sehingga mereka latihan mandiri, tapi tetap menggunakan program dari pelatih. Kita semua memonitor via Zoom. Ya, via Zoom, individu-individu. Dan tetap kita masukkan ke program KONI, ya, yang dimaksud dengan kita punya pusat manajemen strategi olahraga. Kita kirim. Di sini nih Bang, di sini. Di sini. Di sini. Dikirim hasilnya latihan mereka individu-individu. Hanya memang tidak pasti optimal. Kita penekanannya, kita himbau, tetap menjaga protokol kesehatan tapi kebugaran minimal. Kebugaran karena sudah termasuk ya persiapan umum lagi sekarang. Ini sebagai gambaran dulu. Iya. Secara garis besar tim DKI atlet meskipun ada pandemi corona COVID-19 ini masih oke ya pantauannya tim tetap latihan mereka. Tetap masih ini. Hanya kita ingatkan tetap menjaga kebugaran ya, tetap menjaga. Dan pelatih itu memang itu yang diberikan dan termasuk para pengurus. Terima kasih Bang Hotang. Ya. Nanti kita ngobrol lagi Bang. Baik. Sabar Bang, jangan pergi mana-mana Bang. Iya, siap. Jangan merokok juga Bang. Saya mau ke Bang Ical nih, sahabat saya nih Bang. Bang Ical ini kalau melihat sepatu roda, pasti sebelahnya itu ada muka Bang Ical. Kalau orang Jakarta. Karena luar biasa ini, ikonnya ini. Sudah menjadi ikon. Bang, kalau menurut catatan yang saya dapat ini, DKI Jakarta pernah meraih prestasi luar biasa di PON 2012 dan 2016. Tentu bangga sebagai warga Jakarta. Bagaimana Bang Ical bisa menyiapkan sampai 2 kali berturut-turut bisa menjadi juara umum gitu Bang? Terima kasih Pak Irul. Saya sampaikan sedikit, kita punya program dari mulai priorisasi dan pelatih-pelatih nasional. Pelatih nasional di kita semua terumpuk di DKI. Jadi atlet kita emang banyak katakan dari mulai tahun 2012 sampai 2016 itu kami persiapan sebelum ada kaderisasi namanya lapis 2. Jadi kalau kita lapis 1 sudah habis masa golden gate-nya, dia akan diganti oleh generasinya. Sudah dipersiapkan. Ya. Apalagi kita dari tahun 12 juara umum. 2014 itu kita menata lagi sampai menciptakan juara dunia kadet di Jerman. Saya pernah menciptakan 1. Ketiga, kami berhasil di PON Jabar 2006 menjadi juara umum.
Tuhan kasih keberkahan setelah juara umum 2 kali, kita mau bikin hat-trick. Nanti di Papua, kami dibuatkan lapangan sepatu roda. Yang terbaik se-Indonesia, nomor 4. Di Asia Tenggara, nomor 1. Indoor. Indoor. Ya, Pak. Sang-sang. Tapi di sini, kalau kita punya lapangan, kita tidak terhambat oleh hujan, terik matahari, segala macam. Tidak ada hambatan. Insya Allah, mohon doa, kita akan buat terbaik untuk buat hat-trick di PON Papua. Itu kan kalau latihannya indoor, ya kan? Ya. Tapi kalau latihan maraton masa di dalam Betul. sini itu. Ya. Hujan panas sikat Betul. dong. Jadi gini. Itu gimana sih yang Kalau mempersiapkan tim maraton maraton? maraton itu kita siapkan setiap 2 minggu sekali. Kita road race di Jakarta. Iya. Di Jakarta ini dari mulai kita start di depan Jalan Sabang itu 60 km kita menuju sampai Pondok Indah, balik lagi sampai Halim, masuk lagi Kuningan, finish-finishnya di Jalan Sabang lagi, buat Balai Kota. 60 kilo. 60 kilo. Dengan Top. pengawalan. Biasanya kita mengganti juga Iya. program, Pak. Jangan sampai kita karena di Jakarta rumitnya dengan lalu lintas, kita pergi ke Sentul. Sentul Selatan. Mohon doa. Ini ada pertanyaan nih. Siap, Oke Bang, siap. menarik ini Bang. Stop dulu nanti Siap, ini. siap. Saya mau cross check dulu ke Bang Hotang ini. Ini benar nggak latihannya nih oleh hasil pemantauannya ini? Jangan dijawab dulu. Ya, siap. Saya tanya ke Bang Hotang. Baik, terima kasih Pak Hairul. Kita anggota 20 kita dibagi. Jadi kebetulan Ibu Emi yang bagian memonitor. Laporannya, saya jangan ada dia. Ya benar, memang dia monitor. Iya. Dia di sana dilihat. Benar ya. Benar latihan. Ya, bahkan selalu diingatkan. Ya, apalagi pandemi sekarang. Saya laporan dari Ibu Emi juga. Kalian kan pulang ke rumah, hati-hati, jaga. Naik bis, jaga. Sampai begitu, jangan lupa pakai masker, jangan lupa jarak. Itu selalu ingat. Itu benar Iya, kalau iya. latihan mereka itu. Sip. Wah, jadi benar ini. Saya tambahkan boleh. Kebetulan Nggak mau kalah dia. kebetulan membela saya diri. dapat tim monitoring yang peduli sama atlet. Maupun dari perhatian maupun dari apapun dia bawa. Iya, Dia iya. untuk menyenangkan atlet. Ya, karena atlet kita atlet pilihan, Pak. Mohon maaf, kita biasanya anak-anak itu anak-anak manja semua. Datang pun diantar orang tua. Monitoring ini baik sekali, Pak. Jadi kita tahu ada kontak batin antara ibu angkat, monitoring. Ini baik sekali sikapnya. Kita tidak melebihi artinya monitoring orang lain. Ini individu, tapi itu baik sekali Ibu Emi. Ibu Emi itu mau. Kita waktu pernah ke Solo, kita dijemput sama dia, ajak kemana-mana pakai mobil pribadi dia malah. Jadi baik sekali. Luar biasa ini. Salah. Bang, ini Bang Hotang maupun Bang Ical ini nanya ini soal honor ini ada nih dari Amorita ini. Ini Bang Ical nih, ada atlet sepatu roda honornya belum keluar ini. Bang juga tadi ada nih Bang yang nanya ini. Bang Ical dulu atau Bang Hotang dulu? Mana soal honor ini? Gini, saya ini ada hari satu. bulan Waktu itu usia dia masih usia di bawah umur. Siapa nih Amorita ini? Ya, bukan namanya Namasta dia. Ya, itu salah titik Namasta itu dia ganti buku pada bulan April. Pertama itu pakai QQ nama bundanya, orang tuanya. Begitu masuk mungkin ada salah nomor rekening. Tapi sudah beres Pak, sudah masuk lagi. Ya tidak. Biasanya anak-anak tuh kalau kurang pasti disampaikan. Kita sampaikan dengan baik di KONI. Kita crash check. Bukan kasih duit dulu sama Bang Ical dulu. Biasanya begitu Pak. Iya. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya soal honor ini nggak ada persoalan Nggak ada ini. persoalan. Walaupun istilahnya kita tanya ada pengurangan itu wajar. Iya, Ya kan? gitu Karena ya. dalam keadaan Itu begini ya. memang bisa saya sambung Pak. Jadi Jadi begini, itulah tugas sebagian kami TP3. Ada masalah di lapangan. iya. Juga bukan cabang dia, cabang lain juga ada demikian. Ada ya. Kok nggak masuk? Ternyata memang ya nomornya salah kan nggak bisa masuk. Oh. Mental lah. Kita ambil, perbaiki lagi. Jadi ini salah satu tugas juga Gitu mendekatkan kepada cabur apa kendala yang apalagi yang menyangkut PT kan repot. Nah, itu sensitif. Ini kita bantu. Heping. Nah, Iya. aduh. Iya. Nah, sebelum ke Bang Hotang, Bang Ical lagi nih Bang. Siap. Ini prestasi sudah bagus 2012 PON Palembang. 2016 Riau 2016 Oh, Rio ya, Iya, sorry ya. iya. Riau, kemudian Jawa Barat. Jawa Barat 2016. Dikasih hadiah
habis itu lapangan. Ya, Tentu saja mungkin daerah lain enak aja DKI, pasti saja menang dong gitu kan. Nah, apa namanya, peta kekuatan kalau boleh bicara ini. Kalau melihat data yang saya ini ada Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur ini, Bang. Bagaimana menyongsong PON Papua 2021 ya, Oktober 2021 persaingan. Kalau persaingan DKI yang bakal akan menjadi persaingan ketat DKI ini. sebenarnya kita Pak ketinggalan. DKI itu dibangun paling akhir dari provinsi-provinsi lain yang kayak kita. Jadi kita biasa berlatih, boleh katakan numpang di Jawa Barat. Oh. Jawa Barat, walaupun kondisi kita parah, tapi kita jangan. Karena kita punya komitmen. Dimanapun kita harus bertanggung jawab. Dan anak-anak itu memang semangat sekali. Sebenarnya zaman dari pendirinya Sepatu itu dari DKI Pak. Dari tahun G7 di Monas. Jadi mereka barometer DKI. Walaupun kita tidak punya lapangan, kita juara. Apalagi punya lapangan. Artinya bukan sombong. Kita dikasih fasilitas akan lebih baik gitu ya. Saingan terberat kami untuk putra Jawa Timur. Kalau putri kita paling terkuat di Indonesia. Putrinya. Putri itu direbutkan 8 medali emas. Putra 8 medali emas. Ada sebagian di kelompok itu 8 emas itu untuk tuan rumah. Ada posisi tuan rumah. Jadi total emas direbutkan 24 medali emas. 12 putra, 12 putri. Target kita di sini sama KONI mungkin melihat dari hasil BK target kita minimal 11 medali emas. Gitu ya. Insya Allah dapat dukungan lapangan kami akan buat yang terbaik. Nah, oke, terima kasih. Saya mau kembali ke Bang Hotang ini. Tentu saja kita DKI akan sesuai dengan mutunya. Kita harus menjadi yang terbaik, gitu kan. Tim TP3A ketika bekerja di lapangan, misalnya memantau sepatu roda atau cabur-cabur lain, ada nggak kendala atau hambatan yang dihadapi oleh timnya Bang Hotang ini di lapangan itu terutama Bang, selama ini Bang? Baik, ini yang pertanyaan bisa dua sisi. Pertama, masa sebelum pandemi, itu rutin tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena TP3A sudah menjadi bagian daripada cabur itu sendiri, sudah dekat. Mulai dari atletnya, pelatihnya, jadi dekat. Jadi bahkan atlet sendiri bisa melaporkan apa keluhannya kepada TP3 tanpa pelatih. Dan itu yang kita minta memang, sehingga bisa sinkron. Karena di lapangan, terus terang saja, kita ini kan banyak yang datang dari KONI. Bukan hanya TP3, sekarang ada istilahnya IPTEK, Trisula yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum. Ada IPTEK, ada SC, itu memang satu bagian. Saling mengisi. Karena bagian-bagiannya juga lain. Jadi artinya kita itu mengisi, saling mengisi, dan supaya bagaimana berprestasi atlet. Ini yang kita harapkan. Ya, hanya sekarang dengan kondisi pandemi ini, ya memang yang cukup memprihatinkan. Semua baik orang tua mengeluh, ya atletnya, bahkan penggunaan sarana. Itu yang kendala sekarang. Ya, edaran gubernur belum bisa memakai, apalagi gedung-gedung. Kecuali intern sendiri, seperti sepatu roda. Karena hanya dia yang memakai itu, nggak boleh yang lain. Nah, karena itu masih mungkin. Kalau gor yang lain serbaguna, kan sulit. Ya. Bahkan kita juga harus memindahkan itu. Nah, ini yang kendala memang harus kita indahkan, jangan sampai nanti anak kita korban. Nah, inilah yang kendala memang sekarang, ya mau tidak mau, ya harus ngerem lah latihan, coba lihat situasi, dijaga betul. Ini harapan kita. Oke, Bang, itu ya. Nanti Bang Ical juga bisa menambahkan. Kalau tadi tim TP3 lebih banyak bekerja di lapangan, ke cabur-cabur, mengutus anggotanya. Ada berapa sih Bang sebenarnya? 20. Ada 20 orang ini ditugaskan ke semua cabur. Ke semua cabur. Gitu kan. Itu internal. Ada nggak pernah ditugaskan oleh tim TP3A ini
memata-matai tanda petik. Nah, ada sport intelijen gitu loh, Bang. Misalnya tadi disebut untuk kekuatan putra udah deh Jawa Timur berat ini. Ya, kalau untuk putri saya nggak ada lawan, nggak ada lawannya untuk DKI. Coba deh Bang, untuk mengukur, terutama nomor-nomor terukur nih Bang ya. Iya, iya, iya. Lari, sepatu roda, nomor-nomor tertentu ya, nomor-nomor terukur. Ada tugas-tugas khusus kepada mereka, Bang. Sementara itu cita-cita. Ini rahasia sebenarnya. Ini rahasia. Tapi Sebenarnya itu masuk usulan. Itu Usulan. usulan. Ah, Ya. iya. Nanti sudah prakompetisi. Iya. Itu udah memang harus sudah memantau. Itu kita usulkan, yaitu menjadi tim tersendiri. Tidak harus TP3 juga. Oh, begitu. Tidak. Itu Nah. mungkin dibuat SK tersendiri itu. Aha. Ada. Dan itu memang itu perlu. Membaca peta itu perlu, Pak. Kalau hanya saya lihat kita saja kan repot. Makanya sekarang di laporan kami juga anak teman-teman coba dicek juara 1, 2, 3 siapa. Itu di lapangan. Saya dilaporkan nanti teman-teman. Jangan sampai PON kita juara 1. Juara 2-nya siapa? Iya. Itu sampai juara 2 dan juara 3. Kita hanya juara 3, juara 1, juara 2 siapa? Itu kan kita minta dari semua TP3. Semua dia harus cek. Sehingga nanti itu menjadi peta. Nanti ada kebijakan pimpinan. Coba cek yang nomor 1. Itu jalan. Nah, gitu. Nah, ini termasuk Pak Hairul harus jalan ikut. Kan? Nah, ini kebijakan pimpinan nanti kelihatannya ke sana. Tapi Gitu sekarang ya? belum. Ya. Belum ya? Tapi belum. Tapi kami jelas sudah mendata semua 5 besar. Ya, semua tahu di mana posisi. 5 besar itu semua cabur. Semua cabur. 5 besar Ya, ya, semua provinsi mana gitu. Ya, belum sana. Oke, saya ke Bang Ican nih, yang bakal menjadi, karena sudah bertekad menjadi barometer kekuatan tim-tim lain, provinsi lain ya Bang ya? Iya. Apakah juga sepatu roda ini di bawah kepemimpinan Abang Ical ini juga melihat peta kekuatan lawan dengan cara-cara mengintip, panggil informasi, cari Jawa Timur itu siapa saja yang kuat, nomor-nomor tertentu, misalnya di maraton, di 100 meter, 200 meter, siapa. Apa yang dilakukan oleh sepatu roda, Bang? Ya. Itu, Bang? Dari sepatu roda itu biasanya kita sudah kenal lawan. Oh. Karena sepatu roda itu yang main di PON itu bukan orang yang baru. Minimal dia 10 tahun main sepatu roda baru bicara di PON. Nah. Ya udah, dan ada batas usianya dia. Iya. Jadi kita sudah kenal siapa pemainnya. Ya, kita tahu Jawa Timur mau ada laki-laki di sana kuat. Dia ada target kemarin 4 emas, tembus 4 emas. Kita dapat 3 emas, jadi tinggal 1 langkah lagi. Hampir semua mata lomba kita udah kenal siapa. Siapa yang siap, siapa yang punya sarana dan peralatannya, dia akan menjadi. Dan tergantung atletnya sama pelatihnya, terutama. Tapi pelatih kita sudah instruksi. Boleh katakan kita dapat bocoran di sini. Biasa kita tidak jauh, mohon maaf kalau kita melebihi di SEA Games, Asian Games, bonus sekian, DKI sekian. Itulah kita pancing pada atlet biasanya. Apalagi kita dengar-dengar nanti kalau dapat medali emas akan menjadi pegawai PNS. Itu semacam motivasi, Pak. Atau cita-cita. Itu saya ingat sekali. Karena dulu anak saya pun begitu, dijanjikan terjadi. Akhirnya jadi. Jadi PNS begitu. Ini yang Kayak Bang Otang juga dulu Betul. atlet gulat sekarang jadi. Kebetulan atlet saya, anak saya, anak buah Pak Syota. Sekarang jadi kepala seksi malah Pak. Jadi istilahnya itu hanya sebagai maskot dari adik-adiknya. Jadi sebagai atlet itu sekarang punya prospek bagus dong. Bagus Pak, hampir bagus. Kami hampir semua anak-anak sekolahnya baik semua. Dari mahasiswa sampai SMA. Iya. Itu anak-anak terdidik baik-baik semua. Nah ini mudah-mudahan ini pemirsa dengar ini. Jadi atlet itu sudah top lah gitu kan. Sekolah dijamin, diterima di sekolah-sekolah bagus. Begitu sakit diganti, asuransi ada. Prestasinya bagus, kalau selesai pensiun jadi pegawai negeri. Contohnya abang kita ini sampai pensiun. Ente kan bukan pegawai negeri ya. Anak ya? Anak Pak. Oke. Anak dan menantu 3 sama. Masuk semua. Oke ya Bang ya. Nah, saya kembali ke
Abang Hotang ini. Ini ada pertanyaan menarik, Bang. Boleh dibaca nih, Bang, dari Jenur Mukhlis ini, Bang. Prediksi TP3A ini soal perolehan medali mendatang ini. Prediksi. Ya, karena bukan tukang ramal, dia memprediksi aja, Bang. Gimana, Bang? Ya memang cita-cita harus juara umum. Juara umum, ya. Jadi begini, kalau prediksi tetap, karena itu sudah kita pantek sesuai dengan arahan Ketua Umum, kita harus juara umum. Makanya kita gembor semua cabur. Dari 37 cabur dengan 56 disiplin. Kita gembor. Semua cita-cita harus juara umum. Gitu. Ya kan begitu cita-cita kita. Makanya nggak ada tetap nomor 1 kan gitu. Nomor 1. Kecap ya. Ah, itulah Jenur Mukhlis nih, langsung dari bosnya nih, bos TP3 nih, Bang Siotang ini. Harus beri semangat kepada. Ya, ini ada juga pertanyaan lagi nih. Waduh, repot ini pertanyaan soal duit ini. Memang benar nih Bang Saku buat bayar hotel dan makan juga saat TC ini. Ada nggak? Aduh, nggak ada bisa jawab ini. Abang, ada nggak janji-janji seperti ini, Bang, dari pihak cabur ini, cabang olahraga sepatu roda? Saya rasa nggak ada, Pak. Kita Nggak ada, ya? biasa bagaimanapun kita melalui proposal dibuat oleh dari Pemprov menuju KONI, kita dibahas bersama hasilnya, kita sesuaikan dengan apa yang kita dapat. Tapi dalam hal ini, khusus zaman kami, saya happy-happy aja, tidak ada masalah gitu ya. Karena kita tahu berapa yang kita dapat, kita terangkan sama atletnya. Penginapan berapa, makan berapa, yang penting makanan dia terjangkau. Nah, biasanya kami itu tidak tambahan dari kita. Jadi kita mau di hotel, makan kita buat sendiri. Kenapa buat sendiri? Pas dia bangun tidur, dia bisa makan kembali. Tambah. Itu yang kita sampaikan. Jadi silakan, ya siapa bisa bantu kita bantu. Gitu. Umumnya di pihak kami di sepatu roda, kemarin di BK begitu juga Pak. Jadi kita buka, bonus nggak ada. Siap-siap mau makan apa ada. Jadi kita bahasin, dapat uang sekian, kita arahkan lah, kita bicarakan baik-baik. Mereka terima semua. Oh gitu ya. Jadi mudah-mudahan udah tahu nih, Bung Andre nih, bahwa dana yang diberikan kepada cabur itu sesuai dengan proposal usulannya ya. Soal bagaimana penggunaannya ya, bagaimana cabur kira-kira gitu ya. Oke. Satu lagi nih pertanyaan sebelum kita sudah mulai detik-detik terakhir ini ya. Tadi sudah prestasi PON yang akan dicanangi itu. Mengenai tadi sebut-sebut BK, babak kualifikasi ya Bang ya. Bagaimana babak kualifikasi sepatu roda Bang? Hasilnya kemarin Bang? Kebetulan kami BK-nya di Kabupaten Bekasi, Kira Wisata. Diperebutkan total 24 medali emas direbutkan. Tuan rumah dapat World Cup. Jadi kita dilepas itu siapapun silakan mengambil, diikuti oleh hampir 21 provinsi. Kita keluar sebagai juara umum. Juara umum kita dapat 12 medali emas, 6 perak, 7 perak, 3 perunggu. Kita dapat kuota sesuai yang kami arahkan di situ, dari laporkan ke KONI, itulah terbukti di situ. Juara 2 Jawa Timur, juara Jawa 3 Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan, sama-sama 2 emas. Iya. Kalau lihat data yang dikeluarkan dari pengurus besar Porseros ini ya. Nah ini kuota kita ini yang masalah Pak, kuotanya sedikit, atletnya banyak. Itu tapi gimana? kita bagus sekali dengan mengirim 15 atlet, kita dapat 12 kuotanya. Iya. Baiklah, insya Allah kita akan lebih baik lagi. Oke lah. Sip. Saya pikir begitu ya pemirsa, sebelum kita akhiri ini, jangan lupa ya Instagram, ikuti terus Instagramnya KONI DKI Jakarta, kemudian juga Facebook, dan paling penting juga YouTube juga, jangan ditinggalkan. Ini YouTube ini subscribe ya, untuk menambah supaya Anda pemirsa bisa mengikuti terus perkembangan diskusi sportif ini oleh KONI DKI Jakarta. Begitu Bang ya? Ini sudah menjelang detik-detik terakhir ini, kita harus baca semangat ini Bang. Kan kita mau bertekad mau merebut kembali supremasi juara umum, gitu Bang ya? Oke Bang, saya bisa pimpin jalan ini Bang? Siap. Bang Ijal, siap Bang? Oke? Siap? Siap. Semangat kita nih ya. Oke,
DKI Jaya. Jakarta 1. PON Papua. Ayo dong rebut kembali. Oke, mantap ya. Sip, selamat. Sip. Thank you. Oke, sukses. Derap langkah macan Jakarta, satukan niat jadi juara. Jagoan Jakarta, terlambang macan di dada.